Semuanya, perkenalkan nama saya Arpiana Hulimiti, Prodi PAK. Hari ini saya akan membahas tentang dua kitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu yang pertama kitab Imamat, yang kedua tentang kitab Bilangan. Yang pertama saya akan membahas tentang kitab Imamat, yaitu latar belakangnya, di mana kitab Imamat ini menyatakan ilahi yang diberikan di Sinai pada zaman Musa. Kitab ini berisi tentang peraturan-peraturan dalam ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel pada zaman dahulu untuk para imam dan kaum Lewi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Petunjuk untuk bangsa imam dan wakil mereka menyangkut tentang ibadat, upacara, sikap yang harus dipelihara oleh umat Allah jika mereka ingin adanya persekutuan yang tak terputus dengannya, bagaimana umatnya beribadat supaya tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Yahweh. Kitab Imamat ini mencatat tentang hubungan erat dengan kitab Keluaran, yaitu mencatat bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir yang menerima hukum Allah. Keluaran diakhiri dengan datangnya yang kudus untuk tinggal di kemah suci yang baru saja didirikan. Di kitab Imamat ini ada beberapa juga garis besar, yaitu yang pertama, korban bakaran. Artinya, orang Israel harus mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Korban bakaran dari lembu sapi, kambing, domba, supaya Tuhan berkenan kepada mereka dan korban persembahan mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, tentang korban sajian. Artinya, mereka mempersembahkan korban sajian, yaitu tepung yang baik, minyak kemenyan, serta roti, supaya sebagaimana korban api-apian yang baik menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, tentang korban keselamatan. Yang keempat, tentang korban penghapus dosa. Artinya, persembahan mereka yang diberikan yaitu melaporkan dosa orang lain dan persembahan kesalahan untuk dosa yang tidak sengaja atas larangan Tuhan. Yang berikutnya tentang korban penebus salah. Artinya, mereka harus mempersembahkan korban bakaran, korban makanan sebagai tebusan kesalahan mereka. Mereka tidak sengaja dalam suatu ini kudus. Artinya, petunjuk untuk para imam atau Harun keturunannya dilantik untuk para imam. Di kitab Imamat ini berbicara juga tentang ketetapan-ketetapan mengenai penabisan imam-imam, yaitu Musa mengurapi Harun dan anak-anaknya, di mana Musa melakukan perintah Tuhan untuk membasuhi Harun dan anak-anaknya dengan air. Yang kedua, kematian Nadab dan Abihu, di mana mereka mempersembahkan Nadab dan Abihu ke hadapan Tuhan, yaitu api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Lalu keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Yang terambil dari kitab Imamat 10 ayatnya yang kedua. Jadi di sini mereka mempersembahkan korban untuk mengabdikan oleh Tuhan menjadi kudus melalui usaha bersama dari kegiatan manusia, yaitu membaktikan diri, dan Tuhan sebagai menguduskannya. Artinya, atas dosa-dosa mereka dapat dibersihkan melalui upacara pembasuhan dan korban persembahan. Korban persembahan artinya satu cara bagi umat Ibrani untuk menghampiri Allah Yahweh mereka yang kudus dari Israel sebagai pertobatan dan penyesalan mereka karena dosa. Di sini akan menjelaskan tentang arti kekudusan, yaitu ringkasan dari perintah-perintah. Haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Yang terakhir, tentang tanggal dan waktu kitab Imamat dan tujuan dan pesannya, yaitu tanggal dan waktu kitab Imamat. Mengenai tanggal penulisan kitab Imamat, dua pilihan diajukan oleh para sarjana yang berpegang pada pandangan tradisi satu pengarang atau Musa sebagai pengarang, yaitu yang pertama, mereka berpegang tanggal awal untuk keluaran umat Israel dari menempatkan penulisan kitab ini pada perubahan pertama dari abad perunggu dan akhir sekitar tahun 1400 sebelum Masehi.
dan penulis kitab Imamat ini adalah Musa sendiri. Tentang tujuan dan pesan. Tujuan dan pesan di kitab Imamat ini yaitu ajaran pokok kitab Imamat diringkaskan dalam perintah ini, garis besar, tuntutan-tuntutan untuk menyembah Yahweh mereka. Pasalnya yang ke-11, Allah haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Kitab Imamat ini memuat tentang kudus. Yang kedua yaitu kitab Bilangan tentang latar belakangnya. Bilangan adalah nama yang aneh untuk semacam ini. Judulnya dalam kitab suci Ibrani diambil dari kata-kata dalam ayat pertama yaitu di padang gurun Sinai. Judul ini sangat cocok para penerjemah Septuaginta memberi nama yaitu Bilangan, karena daftar angka yang dicatat dalam kitab ini diteruskan melalui Vulgata. Setelah tinggal di Gunung Sinai selama sekitar 1 tahun, ketika itu Allah menetapkan perjanjian dengan Israel, memberikan hukum Taurat dan Kemah Suci kepada Musa, serta memberikan pengarahan mengenai isi kitab Bilangan, di mana bangsa Israel ini bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan Allah, ya Allah kepada mereka sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Akan tetapi, sebelum mereka meninggalkan Sinai, Allah menyuruh Musa membuat sensus menghitung semua laki-laki Israel yang sanggup berperang. 19 hari kemudian mereka berangkat mengadakan perjalanan. Tentang penulis kitab Bilangan. Secara tradisional, para sarjana Yahudi dan Kristen menganggap bahwa kitab Bilangan ini, penulis kitab Bilangan ini adalah Musa, pemberi hukum umat Ibrani. Yang terakhir tentang tujuan kitab Bilangan. Kitab Bilangan ini bermanfaat untuk keperluan sejarah yang penting ketika mencatat sejarah awal umat Ibrani. Catatan perjalanan Israel dari Sinai ke dataran Moab